Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabghadu kulla, sesungguhnya Allah marah, benci kepada manusia, kepada beberapa orang tipe manusia. Yang pertama, Allah tidak suka kepada ja'dhari jawad, orang yang kasar perangainya atau orang yang terlalu suka banyak makan. Yang kedua, himaru bil lail, himaru bin nahar, di waktu siang ia keledai. Maksudnya tidak mengaji, tidak sholat, kerja terus. Yang ketiga, jifatun bil laili, Allah tidak suka orang yang menjadi bangkai di tengah malam. Bangkai di situ maksudnya tidur tak tahajud, dianggap bangkai tengah malam. Lalu sakhabu fil aswaq, Allah tak suka orang yang teriak-teriak keras-keras bersuara di pasar. Yang terakhir kata Nabi, alimun bi umurid dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Allah juga tidak suka, marah, benci kepada orang yang pintar urusan dunia, bodoh urusan agama. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Mudah-mudahan semakin banyak pengetahuan kita, mudah-mudahan kita semakin menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik jemaah, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, ada di depan kita itu hadisnya. Hadisnya agak panjang ini, maka saya akan memotong-motong penjelasannya. Kita baca dulu sanadnya. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah, dari ayahnya Juhaifah. Siapa nama ayah Juhaifah ini? Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai Juhaifah ini. Qala, Abu Juhaifah berkata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ini poin pertama ya. Sekarang kita bicara dulu tentang saudara. Kita potong-potong dulu ya. Nabi Muhammad, Pak, ketika beliau berangkat dari Makkah ke Madinah, maka dia lakukan 3 pondasi kuat untuk menciptakan masyarakat madani, masyarakat yang berdasarkan kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai landasan mendirikan itu negara. Tak disebut khilafah, tapi bersandarkan kepada kitab suci. Kalau kita kan Pancasila, undang-undang dasar, ini kitab suci langsung. Ya, tidak ada satu negara yang menjadikan referensi undang-undangnya Quran kecuali Saudi. Saya langsung melihat orang dipancung di Masjid Qisas ya, hari Jumat waktu itu, sebelum Jumatan langsung dipancung lehernya. Jadi Bapak kalau ke Masjidil Haram,
lurus dari Masjidil Haram itu ada pintu Babus Salam itu. Kalau Bapak lihat ada teronggok nanti kerikil agak menggunung begitu, itu ada yang mau dirajam itu, dilempar bezina itu. Itu sering terjadi. Dulu Bapak Agil Sirat Munawar ya, Bapak Agil Munawar nggak ada siratnya. Ini beda agak, ini beda-beda nih, ya, beda tipis, ya. Nah, dia ini S3 di Ummul Qura, universitas yang ada di mana tuh? Di Makkah. Dia menceritakan tentang, karena dia mahasiswa, nah, sering itu dilempar beberapa menit mati langsung ya. Jadi negara yang berdasarkan Quran hadis itu Saudi Arabia. 3 pilar Nabi, lihat ini ya. Pertama begini, saya ambil dulu hijrah dulu. Hijrah itu Pak, yang menjadi nanti ini perangkat ya, perangkat orang ingin menciptakan sebuah masyarakat Islami berdasarkan Quran harus ikut perangkat ini. Ketika Nabi hijrah, Nabi menyuruh Ali, tolong gantikan kasur saya. Itu simbol anak muda itu. Andaikan mereka tidak menyingkap wajah Ali, langsung ditusuk tombak, mati itu Ali. Tapi tidak, mereka singkap Ali, mana Nabi? Lari sudah Nabi bersama Abu Bakar. Kalau pingin membuat sebuah masyarakat Islami, ikutkan anak muda ini, milenial ini, jangan disisihkan dia, ikutkan dia. Yang kedua, simbol berikutnya adalah begitu mereka berjalan, itu ada penunjuk jalan mereka, orang kafir namanya Abdullah bin Urayqid. Nah, orang kafir ini walaupun beda agama sama kita, jika kita ingin membuat sebuah ijtima masyarakat Islami, jangan tinggalkan dia. Kecuali orang kafir yang mengejek dan menghina syariat, diperangi ya. Ya orang kafir-kafir zimmi itu, ya angkat dia, ajak aja dia. Mana mudah-mudahan dapat hidayah dia. Nah, yang mereka ini mempunyai kemampuan apa itu untuk membangun sebuah masyarakat. Nah, itu Abdullah bin Urayqid, orang kafir yang dia ini penunjuk jalan Nabi. Itu simbol kedua. Yang ketiga, ikutkan perempuan. Asma itu dia panjat Jabal Zur dalam keadaan hamil 9 bulan. Yang berangkat haji coba lihat Gunung Sur itu. Bagaimana wanita ini ya, dia berangkat mengasih makan kepada Nabi dan Abu Bakar dalam keadaan hamil tua. Begitu dia hijrah ke Madinah, keluar bayinya namanya Abdullah, karena dia punya suami namanya Zubair bin Awam. Makanya ketika Abdullah anak Zubair anak Asma ini dibunuh oleh orang-orang Syam, marah Asma. Sesungguhnya kalian, kata Asma, telah membunuh seorang bayi yang pertama kali lahir dalam masa hijrah ke Madinah. Sebab ketika hijrah ke Madinah itu tidak ada bayi yang lahir kecuali bayinya Asma, bayi pertama yang lahir dalam periode hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan. Lalu ikutkan orang tua, simbol Abu Bakar, bijaksana. Lalu ikutkan juga pemimpin sekaligus ulama sekaligus nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah berangkat ini. Lalu sampai ke Madinah, apa yang Nabi lakukan? 3 itu. Pertama, dia bangun masjid. Simbol apa itu? Simbol apa itu? Simbol daripada religiulitas, yaitu seseorang harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu. Setelah itu bagaimana? Beliau itu mempersaudarakan. Nah, saudarakan ini. Yang ketiga, baru beliau membangun pasar. 3 kekuatan ini. Ya, bangun masjid. Jangan jadikan masjid itu sebagai tempat ibadah saja. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfungsikan masjid sesuai dengan fungsinya. Ya, di situ tempat ta'lim, di situ belajar, di situ Nabi Muhammad menerima delegasi orang-orang yang datang ketika ingin berunding. Di situ juga di halamannya itu para sahabat belajar kuda, belajar tombak, belajar pedang. Fungsinya ya. Nah, apakah masjid-masjid kita mungkin belum tercipta ya fungsi itu. Ya, dulu ketika di zaman Pak Harto itu Bang Imanuddin menghidupkan Masjid Salman di Bandung itu.
Nah, ya, bagaimana anak-anak muda itu bibit-bibitnya, kemudian mereka kenal agamanya, ya, kemudian dari anak muda itu timbullah ghirrah keagamaan di universitas umum lebih berjilbab daripada di universitas agama itu. Bapak lihat umpamanya, maaf, kadang-kadang universitas agama itu kadang-kadang tak mencerminkan itu. Ada universitas agama di dekat kita ini, itu celana perempuannya ketat-ketatnya minta ampun, kerudungnya itu gantung begini, ya. Sementara kita melihat ke UI nanti, oh jilbabnya dalam-dalam tuh, semacam ada pergeseran nilai, ya. Baik, kita kembali ke pangkal. Nabi Muhammad mempersaudarakan Salman Abu Darda. Kenapa Nabi Muhammad ini mempersaudarakan? Nanti yang lebih itu nanti beliau mempersaudarakan antara Ka'ab sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ada sebuah pesan dari Jenderal Sudirman begini, ya, ungkapannya begini. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Sudah, saya ulangi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak tercipta persatuan tanpa persaudaraan. Dan tidak terwujud persaudaraan tanpa silaturahim. Jadi saling keterkaitan. Kenapa? Nabi tahu ini, jika tidak dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, hati mereka tidak terpaut untuk saling membantu. Itulah pentingnya bersaudara ini. Kenapa? Pertama, bersaudara ini, Pak, murah rezeki. Itu jaminan Nabi itu. Coba kalau saya nggak kenal sama Bapak, saya punya job, ya, Bapak nyari kerja, saya nggak kenal, hilang saja itu. Nggak kenal saya, nggak siapa dia. Jadi yang pertama kali Nabi memupuk persaudaraan dulu. Begitu datang ke Madinah, lihat sambutan orang-orang Madinah. Hai saudara-saudaraku dari kaum muslimin Ansor, Muhajirin, jangan khawatir tidak makan di sini. Saya punya niaga, ambillah kau separuh, saya separuh. Hai saudaraku yang dari Makkah, jangan khawatir tinggal di sini. Saya mempunyai lahan tempat tinggal, ambil kau setengah, saya setengah. Yang lebih, ini saya kira ceritanya cerita drama, ya. Ternyata hadisnya Sahih Imam Bukhari. Artinya saya kira cerita hadis dhaif, ya. Ternyata enggak. Ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf sama Rabi', Ka'ab bin Rabi', saudaraku Abdurrahman bin Auf, sini, jangan khawatir engkau tidak makan, aku mempunyai niaga, ambil kau separuh, saya separuh. Satu. Yang kedua, jangan khawatir engkau enggak mempunyai tempat tinggal, ambil engkau separuh, saya separuh. Dua. Yang ketiga, jangan khawatir engkau tidak punya pasangan, aku mempunyai istri. Jika engkau ingin, fa'utalliquha, aku akan ceraikan satu dari istrimu, pilih mana yang engkau inginkan, habis masa iddahnya nikahin. Sampai ke situ kan? Ada berani orang begitu sampai cerai sama bininya. Kalimat indah ini tidak terjadi, Pak. Tak terjadi kecuali di zaman Nabi itu. Sehingga dalam surah Al-Hasyr dijelaskan itu kalimat ungkapan itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan saudaranya walaupun sebenarnya dia butuh. Saudaraku. Itulah, ya. Namanya dalam bahasa Arab itu namanya ithar. Dalam ibadah ithar ini dilarang. Contohnya begini, ya, dalam ibadah dilarang kata para ulama, ya. Bapak mau sholat, begitu ada sepertama silakan. Jangan. Langsung maju karena besar pahalanya. Ya. Dalam hal apa ini? Dalam hal sosial, urusan makan, saudaramu dulukan, gitu. Kita kan terbalik, urusan makan dia duluan, urusan lu dua belakangan gue deh, nyari senderan. Ada nggak di situ begini? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku kan? Nggak ada yang ngaku, atau nggak ada beneran, ya? Baik, itu, ya, dipersaudarakanlah, bersaudara dan bersaudara. Dan Nabi Muhammad itu ingin merekatkan persaudaraan itu, membuat limitan agar orang tak berkelahi itu. Saya buat contoh, ya. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi
walau antal akhaka biwajhi talikin. Kata Nabi, jangan kau remehkan perbuatan baik. Walaupun perbuatan baik itu sekedar ketemu temanmu dari jauh, engkau sudah senyum-senyum. Kayaknya ini Pak Bambang kayaknya nih. Udah tahu jalan juga. Udah senyum dia. Jangan remehkan itu. Lalu Nabi mengunci tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, untuk saudaramu, sedekah pahala. Itu persekot supaya persaudaraan ini bagus. Coba kalau ketemu udah monyong, kita pun menegur nggak enak kan? Kok monyong, bemo, kan? Coba kalau udah muka ceria. Satu. Habis itu ketemu ngapain Bapak? Hah? Salaman kan? Ini di luar corona ini. Kata Nabi, idza taqal muslimani yaltaqiyani. Jika dua orang muslim ketemu, kata Nabi, dia menjabat tangan saudaranya, maka Allah rontokkan dosa keduanya malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Jangan diganti begini-gini, itu Buddha itu. Om Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Entah dari mana pula bahasa ini datang ini. Dulu sekejam-kejamnya Pak Harto itu masih assalamualaikum itu. Bapak tahu di zaman siapa mulai Om Swastiastu semudah itu, supaya takut dikatakan kita ini intoleran. Itu nggak boleh itu. Itu ungkapan ibadah. Ungkapan ibadah kita tak boleh orang Islam ikut-ikutan itu. Makanya orang Yahudi juga begitu. Bagaimana kalau orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum? Bapak jawab apa? Waalaikum saja kan? Itu aja yang Nabi ajarkan. Ini ungkapan selamat tahun baru. Jangan tahun baru. Itu budaya orang Romawi. Ada namanya Dewa Janos. Dewa Janos itu mempunyai dua wajah, wajah depan, wajah belakang. Setiap pintu awal tahun mereka mengagungkan Dewa Janos ini, sehingga timbullah bulan pertama namanya bulan Januari. Gong Cipacoy. Ini tahun kebo katanya, ya. Kebo atau sapi. Boleh Pak ya. Itu Nabi sudah kasih warning itu. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, la tattabi'anna alladhina subulana min qablikum. Kalian ini, kata Nabi, akan mengikuti nanti tradisi umat-umat sebelum kalian. Shibrin wa shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira wa zira, hasta demi hasta, ba'a wa ba'a, depa demi depa, sampai nanti mereka mengajakmu ke lubang ila juhratid dhaf, ke lubang biawak, kata Nabi, kalian pun ikut jugalah ke lubang biawak itu. Itu sekarang terjadi Pak. Indonesia sudah terjadi sekarang ini. Dari makanan, cara berpakaian. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Apakah tradisi Yahudi atau Nasrani? Apa jawaban Nabi? Faman, siapa lagi kalau enggak mereka, kata Nabi. Ya, tuh. Makanya jangan dulu membid'ahkan tahun baru Hijriah. Jangan dulu. Jangan. Ya, kita mengambil fikih dakwah, jangan kita mengambil fikih ibadah. Kalau fikih ibadah memang tak boleh. Mungkin kita katakan tak ada ajaran Nabi, betul. Tapi Bapak melihatnya dari fikih dakwah, metodologi. Kalau dihilangkan nanti memperingati tahun Hijriah, nanti anak-anak kita tak tahu lagi kapan 1 Hijriah. Sehingga ide Umar bin Khattab ini hilang. Coba umpamanya di kalender itulah ya, dibuang umpamanya Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahun baru bid'ah. Timbul tersisalah nanti apa itu? Waisak, kenaikan Isa Al-Masih. Apalagi itu? Gong Cipacoy itu, tahun baru. Tolong Bapak, saya itu di tahun pertama saya di Azhar Mesir, tahun pertama atau kedua, kami sudah disodorkan sebuah buku namanya Fiqhud Dakwah, cara berdakwah. Ya, jangan langsung masuk ke sentral. Cara yang penting orang mau dulu. Begini ya, satu ketika Nabi Muhammad memberi harta yang banyak kepada kaum muslimin yang mu'allab. Banyak sekali hartanya, ghanimah. Sahabat senior cemburu dong. Umar, Abu Bakar, Abdurrahman cemburu. Kita nggak dikasih, kita lebih duluan berjuang sama Nabi, dekat sama Nabi, hidup bersama Nabi. Mereka banyak, kita nggak dikasih. Nabi diam aja, Nabi diam aja. Besoknya Nabi berkata, karena Nabi mendengar keluhan dan marah mereka ini, tak suka mereka tidak merasa adil. Apa jawaban Nabi?
Kenapa kalian merasa seperti itu, kata Nabi? Kalian kan sahabat saya, melihat mukjizat saya, berperang bersama saya, sudah beragama lama di agama ini. Kenapa kalian masih memikir kepada dunia ini? Saya sengaja kata Nabi, memberi mereka sedikit harta, agak banyak harta pun, tujuannya apa? Membeli mereka, supaya mereka tertarik ke agama ini. Oh, ternyata Islam itu memperhatikan kami. Itu tujuan saya, kata Nabi. Itu meteorologi namanya itu. Ya, kasih dulu, nggak apa-apa, kasih dulu. Supaya mereka tertarik kepada agama ini, bahwa agama ini membantu sesamanya. Ada cerita pendek, lihat, dan Nabi mempraktekkan itu. Satu ketika Nabi Muhammad mengembala kambing. Begitu mengembala kambing, itu puluhan, mungkin sampai ratus ya. Ya Rasulullah, kata orang kafir itu, kalau nggak saya dari Bani Juhainah. Bagus sab kambingmu itu, gemuk-gemuk, segar-segar. Iya, saya rawat, kata Nabi. Itu waktu Nabi di periode di Makkah ya. Bagus Rasulullah, bagus Muhammad ya, karena kambing-kambingmu ini telaten. Saya suka, senang melihatnya. Iya, kau suka sama kambingku ini, kata Nabi. Suka. Engkau senang ya, engkau senang. Kalau engkau senang, ambil semua kambingku ini. Bener. Ya ambil semuanya ambil. Jangan bercanda, puluhan, 20, 30, 50 ekor, ambil, kata Nabi. Serius? Iya serius, 2 rius. Swear, kata orang kota, swear. Nah, lalu apa terjadi? Orang Arab kafir tadi lari dia ke kampungnya. Kata dia apa? Kata dia begini, yuk, aminu, atau berimanlah kalian, wahai kampungku, berimanlah kalian, karena sesungguhnya si Muhammad itu jika dia berinfak, dia tidak takut miskin. Itu metodologi namanya. Ya, makanya orang-orang kadang-kadang belajar agama nih, Pak, langsung ke mazhabnya, tak melihat akhlak para ulama. Saya ulangi ya, langsung ini hak, ini enggak sunnah segala macam. Baik. Tapi engkau lihat dulu akhlak para ulama ini. Contohnya begini ya. Satu ketika mau datanglah Imam Syafi'i ke Baghdad. Baghdad itu mazhabnya Abu Hanifah. Ada namanya ulama besar namanya Abu Yusuf. Begitu mereka tahu Imam Syafi'i mau datang, gemparlah para ulama ini. Pasti kita suruh dia salat subuh berkunut nanti dia. Kita kan tak berkunut. Mereka ulama-ulama raksasa, saya kata, yang hafal ribuan hadis ini. Mereka pun berkata berunding gitu. Simpul mereka terakhir begini, jika datang Imam Syafi'i, ulama yang sudah terkenal kealimannya ini, kita akan suruh dia jadi imam karena kita menghormati dia, dan jika dia berkunut, kita akan angkat tangan kita. Itu akhlak namanya. Singkat cerita, datang Imam Syafi'i, disuruh jadi imam dia. Begitu jadi imam, Imam Syafi'i ngerti masyarakat ini tak berkunut, mazhab ini. Begitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang belakang udah siap-siap mau angkat tangan kan? Lalu bagaimana? Imam Syafi'i langsung meluncur ke bawah. Allahu Akbar, tak berkunut dia. Itu saya bilang akhlak itu. Itu yang tak dipelajari. Makanya kita tolong pegang ini Pak ya. Kalau ada pendapat keluar dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat kita, cara beribadah kita berbeda sama Abu Hanifah, sudah jangan bertengkar kita. Karena 4 ulama ini ahli sunnah wal jamaah ini. Bukan Syiah, bukan Rafidah, bukan apa. Ini ulama sunni ini. Pemanya, kalau zakat fitrah pakai duit, siapa yang mazhab siapa itu? Abu Hanifah itu. Karena dia pedagang. Dia itu kalau berdagang Pak, langsung satu kontainer itu. Satu kapal di laut, transaksi langsung. Kapal bawa barang langsung berangkat, satu kontainer. Memang pengusaha dia. Backing apanya nih? Ulamanya nih. Makanya dia mengatakan nggak apa-apa, karena dia terkenal madarasatur ra'yi. Dia pakai logika. Kenapa? Karena dia jauh dari Madinah. Baghdad kan Irak. Jauh. Sementara Imam Malik tinggal di Madinah, namanya Madarasatul Hadis. Dia lahir dan tinggal di tempat di mana keluar hadis. Sementara Abu Hanifah kan jauh dia.
Dia menggunakan ijtihadnya. Mungkin belum sampai hadis ke dia, ijtihad. Nggak apa-apa kalau dia beras kan diuangkan. Dipakai di Indonesia kan? Kalau Bapak mazhab Syafi'i, Bapak mazhab Syafi'i, jangan. Kudul balad. Dia mengatakan makanan pokok setempat, zakat fitrah, jangan uang. Jadi bagaimana Pak? Mana yang salah? Kalau yang beras benar, yang uang juga benar, mana yang salah? Yang salah yang tak berzakat. Itulah yang salahnya. Nampung tangan aja. Baik, kita kembali ke pangkal, dipersaudarakan. Udah? Tadi jabat tangan ya. Dari jauh senyum, ketemu jabat tangan. Habis itu abang ngapain? Ngomong kan? Kata Nabi, kata orang sahabat bertanya, Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Ya Rasul, amalan apa yang paling afdal ya Rasul? Idkhalaka surur 'alal mu'min, engkau menyenangkan hati orang lain. Apa kabar Pak? Kelihatan seger nih. Kelihatan lebih muda nih, kelihatan lebih. Ini bahasa basi. Bahasa basi itu bahasa Arabnya mujamalah. Mujamalah itu berasal dari kata jamil. Jamil itu artinya cantik. Jadi saling mempercantik. Jangan gitu dong. Ya, apa kabar? Makanya orang Arab akan nasihatak, kaifa halak, sihatak, akhbarak. Begitu ngomongnya banyak gitu. Mujamalah itu boleh. Supaya jangan rekat persaudaraan, supaya rapi. Bagi Muhammad mengatakan begini, jika engkau saudaramu punya benda, ini punya HP ya, saya punya HP. Jadi siapa punya HP? Bapak lah punya HP ya. Punya HP, saya ambil HP bapak ya. Saya bercanda, saya gini-gini kan itu. Ini Nabi larang, bercanda dia, tapi HP-nya tarik lagi tangannya. Ketika mau diambil, tariknya. Kata Nabi, jangan kau lakukan itu. Nanti saudaramu kecewa, pada akhirnya jengkel, marah dia. Jadi bibit begitu tuh Nabi jaga itu. Ngasih pisau, ini ujungnya, ini gagangnya. Kata Nabi, jangan kasih ujungnya, balik, kasih gagangnya. Bahkan Nabi menjaga kaum muslimin. Hadis sahih Imam Muslim. Kata Nabi begini, wajadtu rajulan yataqallabu fil jannah, marartu bi rajulin yataqallabu fil jannah. Aku berpas-pasan dengan seseorang laki-laki, kulihat dia ada di sorga. Apa amalan dia ke sorga itu Pak? Ringan saja itu. Wajad fi wasatati thariq, di tengah jalan dia lihat ada gangguan jalan itu, gangguan entah batu entah beling ya. Dia buang itu. Gara-gara buang itu saja pun menyelamatkan kaum muslimin. Fasyakarallahu ta'ala, Allah berterima kasih kepada dia. Cuman kita nggak dengar ya, kita iseng aja. Ada beling kita tendang samping, ada batu tendang ke samping. Allah itu berterima kasih kepada kita itu, dan itu bisa menyebabkan kita ke surga itu. Ya, gangguan di jalan disingkirkan. Malah di jalan dibuatnya gangguan. Mobil dia parkir panjang kontainer, ya. Gak boleh. Minta izin Pak RT, kumpul RT, minta maaf saya ini punya mobil panjang truk, ya. Saya tidak bisa masuk ke rumah. Saya minta izin parkir di depan jalan umum ini. Minta izin dia. Kalau dia tak minta izin, zalim, bisa berdosa dia. Anak-anak harusnya lurus, jadi belok dikit terganggu. Ini semua Nabi atur untuk persaudaraan. Kata Nabi lagi ya, lihat. Iyyakum wal julus fit turuqat. Jauhi kata Nabi duduk-duduk ngobrol-ngobrol di pinggir jalan. Kenapa? Nanti yang mau keluar ibu-ibu, mak-mak mau belanja nggak jadi dia. Ada orang ngobrol nggak enak, sungkan masuk dia. Ada yang pengen keluar, menunggu dia kapan bubarnya orang ini. Tuh kan terganggu orang itu. Tapi sampai ke situ Nabi Muhammad menjelaskan itu. Ya Rasulullah, rumah kami kecil, boleh nggak kami di jalan ngobrol? Baik kata Nabi, jika kalian harus ngobrol di jalan, maka hormati 4 hak jalan. Pertama kata Nabi, raddus salam, menjawab memberi salam, nyapa, jangan ngobrol-ngobrol aja tak nyapa orang. 2, yang kedua kata Nabi, ghaddul basar, jaga pandanganmu. Ngobrol sama temannya dia berdua begini, tapi hitam matanya ke situ melirik istri orang, senior senang istri orang. Iya.
ke situ mah itu namanya ghadul basar. Yang ketiga, kaful adza, menyingkirkan gangguan di jalan. Jalan dia, aduh, kena kaca dia. Yang ngobrol di jalan berdosa dia. Kenapa saya berkan dia yang tak hati-hati, Pak? Kenapa kau di jalan? Karena engkau di jalan, engkau punya kewajiban menyingkirkan gangguan. Coba kalau di rumah saya, enggak akan berdosa dia. Disebabkan engkau di jalan lah, dia kena luka, maka engkau pun berdosa juga. Yang ketiga apa tuh? Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Suruh berbuat baik, cegah kemungkaran. Ada kemungkaran di jalan, cegah. Nah, jadi itu Nabi menjaga persaudaraan kita kaum muslimin ini, Pak, ya. Kita harus menahan perasaan kita, ya. Kalau saya ucapkan ini tersinggung nggak dia? Tersinggung. Nah, lihat, bayangkan ya. Apa ghibah itu? Ya Rasul, kata sahabat, dzikru akhaka bima yakrah. Yang dikatakan menggunjing itu, kata Nabi, engkau menyebutkan sesuatu hal yang jika saudaramu dengar dia marah. Tolong digaris sini ya. Jika saudaramu dia dengar dia marah, kita omongin dia. Dia dengar omongan kita, dia pasti marah karena memojokkan atau menyakiti dia. Tapi jika kita mengobrol sama seseorang, jika dia dengar cerita kita, dia tak marah, malah tersanjung, itu bukan ghibah namanya. Ya, ghibah itu jika didengar orang ketiga dia sakit hati. Ya Rasul, lihat, bagaimana jika orang yang kuhibahin itu ada pada dirinya? Memang begitu dia, memang dia nyolong dia. Kata Nabi, itulah ghibah itu. Itulah ghibah itu. Ada pada diri engkau sebar-sebar. Jangan engkau datangi dia, nasihati dia. Jangan disebar aibnya. Jadi kalau tidak ada, kalau dia tak melakukan ya Rasul, dia tak melakukan, berarti engkau membuat sebuah kedustaan yang besar, kata Nabi. Jadi ada yang dia lakukan, memang betul dia mencuri umpamanya, itu pun tak boleh kita ghibahkan. Kecuali para ulama mengatakan ada beberapa ghibah yang boleh. Satu, ghibah minta fatwa. Ustaz, apa? Suamiku tuh kalau tidur ngiler. Dia ceritakan aib suaminya kepada Pak Ustadz. Kan nggak boleh itu. Tapi tujuan minta fatwa dia. Apa hukumnya Pak Ustadz? Najis nggak iler? Minta fatwa. Boleh. Yang kedua, ghibah yang boleh untuk menentukan sesuatu alamat. Umpamanya ada dua andi. Ini ada barang ini. Emas 1 batang. Ya, mau dikasih nih kepada siapa? Pak Andi. Pak Andi yang mana? Mananya? Andi mana? Oh, Andi yang botak. Banyak, atau yang picek mata sebelah. Itu bukan ghibah, mencirikan itu supaya ini barang jangan nyasar ke Andi yang lain. Ghibah itu boleh hukumnya. Ya. Lalu berikutnya ada ghibah yang boleh. Ada ghibah berikutnya yang dibolehkan, yaitu menceritakan kejelekan orang untuk menghilangkan kemungkaran. Pak polisi, tetangga saya itu suka mengumpulkan perempuan di rumah itu, macam-macam lah di situ. Dia ghibah itu. Tapi dia melapor polisi supaya kemungkaran itu hilang. Yang berikutnya ghibah adalah mempersaudarakan dua orang yang bersengketa. Baik ya. 2-3 ya. 3 menit lagi, belum habis ini. Saya langsung Fazaro Salman Abad Darda. Nanti habis azan tanya jawab aja. Berikutnya kita masuk kepada fase ini. Salman menziarahi Abu Darda, mendatangi saudara ini, Pak, besar pahalanya. Seseorang jalan dia, di tengah jalan dicegat malaikat dia. Malaikat itu menyerupai orang dia, Mau kemana engkau? Aku pingin ke rumah si fulan. Mengapain engkau ke sana? Aku pingin menziarahi dia, aku rindu kepadanya, karena aku cinta kepadanya karena Allah. Itu saja. Sudah? Oh. Jadi engkau bukan anak tendensi apa-apa, tidak. Aku pingin datang aja ketemu dia ke rumahnya, ziarah saudaraku dia. Kata Nabi apa? Gara-gara itu dia bisa masuk ke surga itu.
Itu razia, jangan kecuali sekarang ini lagi isolasi ya, apa namanya, suruh di rumah ya. Nah, ini normal. Jangan di rumah saja. Bersebar. Man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi. Barang siapa kata Nabi dia suka bahwa Allah melapangkan, barang siapa yang ingin lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dia pingin panjang usianya. Apa itu? Falyasil rahimah, silaturahim. Ya. Bahkan begini Pak ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, saya ulangi, dalam kitab Riyadhus Shalihin ada penjelasan Nabi, orang yang bagus akhlaknya dengan sesamanya Pak, itu bisa menyalip dan mengalahkan orang yang rajin qiyamul lail itu. Jangan remehkan persaudaraan. Makanya saya katakan begini, tidak ada ibadah yang paling afdal setelah seseorang mengerjakan yang wajib-wajib. Salat, zakat, wajib, puasa, wajib, zakat, wajib, salat, wajib. Tidak ada amalan yang paling afdal setelah seseorang melakukan yang wajib-wajib, kecuali apa? Kecuali mengurus orang banyak itu. Ngurus orang, jadi RT, jadi RW. Iya, itu besar pahala itu. Ngurus orang banyak gitu. Karena karakter orang itu egois biasanya, tak mau dia direpotkan, tak mau dia. Tapi dia pingin repot. Saya di RT saya nggak mau jadi RT kan, menolak kan. Saya bilang ke dia begini, Bapak jadi RT, mengurus KK 20. Udah, Bapak urus sampah kami, Bapak urus air kami, Bapak urus iuran kami. Ya. Ya betul ya. Bapak urus. Udah, Bapak dapat pahala dari 20 rumah itu, dapat pahala. Dia peduli, yang lain tidur, dia datang tok tok tok, sungkan dia ngetok itu kan. Tapi kan dia mau itu. Karena dia tugas dia. Tok, dapat pahala kasih Allah dia. Kali berapa orang penduduk rumah itu. Makanya mak saya terlalu panjang kalau saya ceritakan nanti ya. Sebuah hadis tentang keutamaan orang di akhirat nanti yang mengurus orang banyak, ya, dia akan dikasih di mimbar-mimbar cahaya. Jembatan Sirat, nggak ada merangkak lagi, dia lewati sampai ke surga. Ya, baik, saya teruskan. Waktu saya habis ini. Terakhir, belum azan ya. Lalu Abu Darda ini, Abu Salman sampai ke rumah Abu Darda, dilihatnya mutabadzilah, dilihatnya istrinya berantakan lah, jelek, gitu. Banyak kaitan di sini ingin saya sampaikan, tapi waktu terbatas ya, tentang bagaimana istri itu Pak harus kita hormati itu. Satu ketika Umar bin Khattab minta cerai kepada suaminya. Habis waktu saya. Azankanlah ya, nanti saya tambahi sedikit habis azan. Silakan. Allah a'lam. Baik jemaah, kita lanjutkan yang tadi tertinggal. Begini Pak ya, dalam berumah tangga ini biar awet ya, dalam berumah tangga ini itu kita harus saling pengertian sesama istri dan suami. Makanya hadis ini menjelaskan kenapa berantakan si istri ini. Nanti ada penjelasan, karena Abu Darda ini tak penting sama istrinya. Dia beribadah saja kepada Allah. Makanya di zaman Umar begini Pak, ada seorang datang kepada Umar, perempuan, dia minta cerai dari suaminya ini. Begitu minta, kenapa engkau minta cerai? Aku nggak mau sama dia lagi, aku tak suka. Singkat cerita, tapi dilihat oleh Umar bin Khattab, laki-laki ini urakan dia, rambutnya, kumisnya sampai ke sini, ya, pokoknya jelek lah. Kata Umar, pembantunya panggil sini. Tolong kau bereskan dulu ini, diservis dulu nih, tune up. Nah ya, apa terjadi? Dibereskan, rambut dirapikan, rumus begini dicukur, jenggot dirapikan, udah rapi dia begitu, dibawa ke tengah lagi, udah dibawa ke dekat istrinya. Tiba-tiba laki-laki yang dirapikan tadi dipegang istrinya. Siapa engkau?
Siapa kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Orang kalau biasa berkumis, hilang kumisnya kan jadi beda mukanya itu. Ya kan? Ya tak beda, tapi ada beda dikit lah ya. Enggak serem enggak lagi. Sudah? Ini suamimu, kata Umar. Kayaknya iya ya. Enggak pakai kayak, emang suamimu ini. Ya, hidungnya sama sih, tapi kumisnya hilang. Akhirnya bagaimana? Ini suamimu, dari rapikan, dipotong rambut rapi segala macam. Lalu keluarlah statement Umar kepada suaminya itu. Wahai suami, sesungguhnya istrimu itu ingin juga agar engkau berdandan sebagaimana engkau juga ingin supaya istrimu juga berdandan di depanmu. Jangan kita tuntut istri. Kan bangga itu istri kalau suami saya itu besar, gemuk, gagah ya, bersih, ya, rapi berpakaian. Ini kurus kemana gini, uban kemana-mana. Istilah suamiku. Jadi dia pun sama orang lain malu dia. Suami ibu mana? Enggak, lagi pulang. Paling di situ suaminya. Lagi pulang. Makanya Nabi itu menyuruh berdandan. Satu ketika ayahnya Abu Bakar, namanya Abu Kuhafah. Putih, 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 mata juga putih, nggak hitamnya, hantu ada. Sudah, kata Nabi apa? Wahai Abu Bakar, suruh ayahmu supaya mencat rambutnya itu. Ini jelek, rebek, kebek, kesek. Kita rapi pak. Nabi Muhammad itu rapi dia, jenggot halus, tak punya uban. Kalau Muhammad dihitung uban, bisa terhitung berapa butir ubannya itu. Rambutnya rapi, dia suka menyisir sebelah kanan. At-tayammun ala kulli syai. Giginya bersih, sehari dia bersiwak 20 kali. Ya. Apalagi tampang dia di daerah dadanya itu, dadanya bidang ya. Ada bulu di sini. Alis matanya tebal. Di antara kedua alis mata ini ada urat timbul. Jika dia marah, keluar urat ini. Ulama tafsir melihat sedang marah Nabi. Nabi nggak ngomong, tapi kalau udah timbul itu, oh lagi nggak senang Nabi. Ya, jadi itu ya konsepnya begitu. Konsepnya, makanya begini Pak. Sampai cerai, lihat Quran mengatakan, walil mutallaqati. Jika kita menceraikan istri kita, mata'am bil ma'ruf. Kata Allah di Quran, kau ceraikan istrimu, cara baik, kasih dia uang, kasih dia rumah, kasih dia mobil, coba. Haqqan 'alal muttaqin. Itu ujung ayatnya tuh. Itu hak sila. Kalau laki-laki suami bertakwa kepada Allah, jika dia cerai caranya baik, tak ada dendam. Makanya digunakan kalimat apa perbedaan kewajiban sama hak, beda itu Pak. Saya cerai, saya kasih dia rumah, sudah cerai. Begitu ketemu ngonyong lagi, saling dendam masih ada. Tapi Quran menjelaskan haqqan. Jika engkau ketemu sama istrimu itu, engkau akan baik lagi sama dia. Dalam artian dendamnya tak ada walaupun pernah cerai. Jadi kalau kita menceraikan istri, kata Allah di Quran, ceraikan, udah. Jangan dia kembali ke rumahnya bawa celana, baju doang itu. Bagi dia harta, kata Allah. Dan Nabi Muhammad juga sama waktu ingin menceraikan istrinya, ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Surah Al-Ahzab 28. Jika engkau Aisyah ingin menuntut banyak kepada aku ceraikan engkau, kata Aisyah, kata Nabi. Aku kasih engkau umata, harta, aku akan ceraikan engkau dengan cara yang baik, kata Nabi. Tapi akhirnya tidak jadi. Mereka nikah dengan akhirnya istri Nabi kembali kepada Rasulullah. Terakhir penutup ya. Hadis ini saya percepat saja. Begitu sampai Salman, ini nggak usah tanya jawab lah ya, sudah saya jawab semua ini. Begitu sampai Salman, disodorin makanan sama Abu Darda. Ayo makan, kata Salman, tamunya Salman kan. Enggak, aku puasa. Kau tidak makan, aku tak mau makan. Akhirnya makan dia, puasa sunnah. Malam-malam tidur. Begitu tidur malam bagaimana? Begitu jam 2 tarik tangannya. Tengah 3 tarik tangannya. Jam 3 tarik tangannya. Beberapa kali pokoknya. Begitu menjelang subuh baru sholat bangun bareng berjamaah. Begitu bareng berjamaah, itu ada ungkapan itu. Akhirnya dinasihati oleh Salman Abu Darda. Inna li rabbika 1 2 3 4. Baris keempat ya. Ujung 1 2 3 4. Wahai Salman berkata, Inna li rabbika alaika haqqan. Hak Allah itu ada
wa inna li nafsika haqqan 'alaika haqqan, hak dirimu juga ada, tidurkan matamu itu. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, hak istrimu itu ada. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqo, semua kasih haknya, kata Salman. Jangan ibadah saja, istri tak penting, badan tak ditidurkan, salah itu, kata Salman. Lalu fa'atan Nabi fadzakara dzalika, habis subuh ke masjid, dua-duanya mengadu Darda tentang ucapan Salman. Ya Rasulullah, Salman bilang begini gini nih. Kata Nabi apa? Ya itu Abu Darda sodako Salman. Salman itu benar, Abu Darda. Jadi ada waktu bapak bergembira sama anak dan cucu bapak, dan ada waktu bapak sholat di sini, bagi haknya semua. Dan bapak menggembirakan keluarga itu dapat pahala. Kata Nabi, khairukum li ahli, orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, baik sama anak istri sama cucunya dia. Mengesankan dia. Jalan-jalan, cucu sayang, anak sayang. Itu bapak. Kalau saya dipandang orang begini, bapak nggak bagus, Pak Budi begini, mengajar, mengaji. Bapak belum tahu aib saya. Tapi kalau istri saya mengatakan, oh suami saya bagus, baru saya percaya. Karena dia tahu jeroan saya. Ya, baru objektif. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.